Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semua dengan menerapkan 3M dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, memakai masker jika keluar rumah dan ke sekolah. 2. Mencuci tangan. 3. Menjaga jarak dan menghindari kerumunan demi keselamatan bersama dari penyebaran virus COVID-19. Baiklah, kita akan melanjutkan materi pendidikan agama Islam tingkat sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah semester 2 kelas 4 SD. Kompetensi dasar 3.4. Memahami makna iman kepada malaikat-malaikat Allah berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan alam sekitar. Pelajaran ke-7, beriman kepada malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Sub pembelajaran kedua, nama-nama malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita jelaskan, silakan tekan subscribe di bawah video ini berwarna merah, tekan like dan bunyikan loncengnya agar channel ini ke depannya lebih baik lagi dalam menciptakan media-media pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih. Tujuan pembelajaran setelah mendengarkan penjelasan materi tentang nama-nama malaikat Allah melalui video YouTube atau membaca teks atau mengamati gambar, siswa dapat 1. Peserta didik dapat memahami makna beriman kepada malaikat Allah. 2. Peserta didik dapat menyebutkan nama-nama dan tugas-tugas malaikat Allah. 3. Peserta didik dapat menerima keberadaan malaikat. 4. Peserta didik dapat menunjukkan sikap yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pelajaran ini yang akan dijelaskan yaitu nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. 1. Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu kepada Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti digambar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berumur 40 tahun, turunlah wahyu pertama melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Wahyu pertama itu surat Al-Alaq ayat 1-5. Apa yang diterima oleh Rasulullah yaitu Al-Quranul Karim. Jadi tugas malaikat Jibril yang pertama adalah menyampaikan wahyu kepada Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Nama malaikat dan tugasnya yang kedua, malaikat Mikail. Tugasnya memberikan rezeki kepada semua makhluknya. Seperti digambar. Ini adalah gambar hujan. Hujan adalah yang menurunkannya adalah malaikat Allah yaitu Mikail. Dan juga perhatikan gambar di samping. Ini adalah buah-buahan yang subur dan telah berbuah masak. Ini adalah karena adanya air hujan
maka dedahan tetumbuhan hijau dan tetanaman tumbuh subur dan mulai berbunga dan berbuah sehingga menjadi makanan para makhluk yang ada di muka bumi ini. Siapa yang memberikan rezeki ini? Yang menurunkan adalah malaikat Mikail. Nama-nama malaikat dan tugasnya yang ketiga yaitu malaikat Israfil. Tugasnya meniup sangkakala atau tarompet pada hari kiamat. Seperti digambar, ketika hari kiamat nanti akan tiba, maka malaikat Israfil meniupkan tarompetnya, dan akhirnya semua planet-planet yang ada di dunia ini, baik planet bumi, planet tata surya, dan planet-planet lainnya bertabrakan dan terbakar, akhirnya hancur lebur. Inilah yang disebut dengan hari kiamat. Nah, siapa yang meniup trompet sangkakala pada hari kiamat? Yaitu malaikat Israfil. Nama malaikat dan tugasnya yang keempat, malaikat Izrail. Tugasnya mencabut nyawa makhluk seperti digambar. Ini adalah masyarakat sedang menyelenggarakan sholat jenazah. Ada mayat di dalam jenazah ini. Siapa yang mencabut nyawanya? Yaitu malaikat Izrail. Dan perhatikan gambar di samping. Seekor hewan gajah mati. Siapa yang mencabut nyawanya? Yaitu malaikat Izrail. Kemudian perhatikan lagi gambar di samping. Tanaman bunga yang layu mati. Siapa yang mengambil nyawanya? Yaitu malaikat Izrail. Jadi semua yang ada di muka bumi ini pasti akan mati dan dicabut oleh Allah nyawanya dengan menugaskan malaikat Izrail. Nama malaikat dan tugasnya yang kelima yaitu malaikat Munkar. Tugasnya menanyai mayat yang ingkar di dalam kubur dalam wujud yang menyeramkan. Ia membawa senjata untuk memukul mayat sampai hancur. Seperti digambar, ini adalah contoh malaikat Munkar yang membawa senjata untuk memukul mayat di alam kubur yang ingkar terhadap ajaran Allah. Lihat seperti digambar. Dan perhatikan lagi gambar di samping. Bukti siksa kubur adalah suatu yang nyata dan pasti. Maka insaflah kita. Lihat, ketika mayat telah dimasukkan ke dalam liang lahat, maka ketika masyarakat pergi dari kuburan 7 langkah dari kuburan, maka malaikat Munkar datang membawa senjata dan akan bertanya kepada si mayat di alam kubur. Ketika mereka tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat Munkar, maka malaikat Munkar
akan menghujamkan senjatanya ke tubuh si mayat. Lihat seperti digambing. Dan perhatikan lagi gambar di samping. Ini adalah malam pertama azab kubur, di mana si mayat didatangi malaikat munkar yang menyerupai ular raksasa yang menggigit anggota tubuhnya. Inilah malaikat munkar yang wujudnya menyeramkan dan berganti-ganti bentuk untuk menghukum mayat yang ingkar ketika di dunia. Nah, siapakah malaikat yang menghukum manusia yang ingkar di alam kubur? Yaitu malaikat munkar. Nama malaikat dan tugasnya. Yang keenam, malaikat nakir. Tugasnya menanyai mayat di alam kubur. Dia akan mendatangi orang-orang yang banyak berbuat baik selama hidupnya. Dia datang dalam wujud yang lebih indah untuk dipandang. Jadi malaikat nakir ini adalah akan bertugas mendatangi mayat di alam kubur dan bertanya dengan wujud wajah yang begitu indah dipandang. Seperti di gambar, ini adalah bentuk dari kebahagiaan mayat di alam kubur ketika mereka banyak amalnya, di mana mereka akan mendapatkan kehidupan yang baik di alam kubur. Seperti di gambar, ada seperti seorang wanita yang cantik bersayap, yang penuh dengan jelita indah. Si mayat bertanya, "Siapakah kamu?" Dia akan menjawab, "Aku adalah amalmu selama hidup di dunia." Kemudian dia akan membawakan peralatan tempat tidur di alam kubur. Lihat seperti di samping. Jadi ada sebuah kebahagiaan yang diberikan Allah kepada mayat di alam kubur ketika mereka banyak amalnya. Kemudian lihat lagi di samping. Si mayat akan bertanya, "Siapakah kamu?" Dia akan menjawab, "Aku adalah amal-amalmu selama di dunia." Dan dia akan membawa makanan-makanan yang enak untuk si mayat di alam kubur. Jadi sungguh bahagia orang-orang yang banyak berbuat baik selama hidupnya di dunia. Maka di alam kubur nanti dia akan diberikan fasilitas yang sangat indah dan mewah dan bahagia. Perbanyaklah amal ibadah dan perbaiklah hidup di dunia agar kamu bahagia di alam kubur. Nama malaikat dan tugasnya yang ketujuh, malaikat raqib. Tugasnya mencatat amal baik manusia selama hidup di dunia. Lihat seperti di gambar. Amal kebaikan semuanya akan ditulis. Malaikat enggak mungkin salah nyatet. Baik tentang solatnya, solat sunnahnya, sedekahnya, membantu orang lain, semuanya akan dicatat oleh malaikat raqib. Semua kebaikannya akan dicatat. Dan beruntunglah ketika mereka nanti menerima catatan-catatan amalnya datang dari sebelah kanan. Ini menandakan ketika
kita menerima catatan amal dari sebelah kanan, berarti kita berbahagia. Kebaikan kita lebih banyak daripada keburukan. Nama malaikat dan tugasnya yang ke-8, malaikat Atid. Tugasnya mencatat perbuatan buruk manusia selama hidup di dunia. Jadi semua keburukan semuanya akan ditulis oleh malaikat Atid. Tidak ada satupun yang salah catat. Semuanya dicatat oleh malaikat Atid, keburukan-keburukan kita. Ketika kita nanti menerima catatan buku amal kita diterima dari sebelah kiri, maka celakalah kita. Artinya kita banyak dosanya. Mudah-mudahan kita menerima amal kitab kita dari sebelah kanan. Nama malaikat dan tugasnya yang ke-9, malaikat Malik. Tugasnya menjaga pintu neraka. Lihat seperti di gambar. Ini adalah pintu neraka, dan penjaganya lah adalah malaikat Malik yang begitu menyeramkan dan menakutkan. Ketika manusia nanti berombong-rombong antrian akan masuk, malaikat Malik dengan penuh marah dan geram melihat kita, maka dia akan mengambil kita dan melemparkan kita ke dalam neraka seperti ini. Na'udzubillah, jangan sampai kita bertemu dengan malaikat Malik yang sangat menyeramkan dan lalu melemparkan kita ke dalam neraka, maka kita akan seperti di gambar ini. Na'udzubillahi min zalik. Nama malaikat dan tugasnya yang ke-10, malaikat Ridwan. Tugasnya bertugas menjaga pintu surga, menyambut semua manusia dengan ramah, mempersilahkan orang-orang yang banyak amalnya masuk ke dalam surga, seperti di gambar. Seperti contoh di gambar, ini adalah pintu surga, dan malaikat Ridwan dengan penuh senyum dan ramah dan mengucapkan keselamatan bagi kita atas amal perbuatan kita di dunia, dan dia mempersilahkan kita masuk ke dalam surganya Allah, di mana di dalam surga lihatlah betapa indahnya, di mana rumah-rumah berbintang yang terbuat dari emas, berlian, intan, mutiara, dan pemandangan-pemandangan yang sangat indah yang belum pernah dipandang di dunia ada nanti di surga. Sungguh bahagialah orang yang banyak amalnya, banyak kebaikannya. Mereka akan disambut oleh malaikat Ridwan dengan penuh senyum dan ramah, mempersilahkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Cara agar kita dapat menerima keberadaan malaikat Allah. Pertama, yakin bahwa setiap perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat. Kalau kita yakin semua perbuatan akan dicatat oleh malaikat, tentu kita tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, yang dapat menyesatkan, yang dapat membuat kita masuk ke dalam neraka.
tentu kita melakukan yang baik-baik saja. Maka tanamkan keyakinan bahwa setiap perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat Allah, di mana dua malaikat yang selalu mengiringi kita kemana saja, yaitu malaikat Raqib yang mencatat amal kebaikan kita, kemudian ada malaikat Atid yang mencatat amal keburukan kita. Maka tidak akan lepas dari pencatatan malaikat. Yang kedua, senang mengerjakan perbuatan baik seperti sholat, belajar, menolong orang, berbuat baik kepada orang tua, teman, dan lain-lain. Gunanya agar supaya kita banyak amalnya dan kebaikan kita akan dicatat oleh malaikat Raqib, dan kita nanti akan menerima catatan amal kita dari sebelah kanan dan kita akan berbahagia. Artinya dosa kita sedikit. Yang ketiga, banyak mengingat mati. Kenapa? Dengan mengingat mati, setiap manusia akan mati. Untuk sampai kepada akhirat, kita harus punya bekal. Apa bekalnya? Tentu bekal kita amal. Maka bekali diri dengan amal yang baik sebagai penolong kita dari api neraka. Maka tanamkan keyakinan kita bahwa setiap perbuatan kita akan dicatat oleh Allah. Yang kedua, senang mengerjakan kebaikan. Yang ketiga, perbanyaklah mengingat mati. Dengan banyak mengingat mati, kita akan selalu membekali diri dengan amal-amal kebaikan. Inilah cara agar kita dapat menerima keberadaan malaikat Allah, sehingga kehidupan kita dalam di dunia ini selalu mengedepankan kebaikan. Mudah-mudahan kita bisa menanamkan di dalam hati kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tugas siswa setelah mendengarkan pelajaran materi tentang nama-nama malaikat, pertama, tugas siswa silakan catat materi pelajaran tentang nama-nama malaikat dan tugasnya di buku catatanmu. 2. Jawablah latihan di bawah ini dengan benar dan tepat di buku latihanmu. 1. Jumlah malaikat yang wajib diimani ada ... 2. Jelaskan perbedaan sifat manusia dengan sifat malaikat. 3. Zaid mengerjakan soal ujian tanpa mencontek walaupun banyak kesempatan dan tidak ada pengawas di ruangan. Sikap tersebut menunjukkan bahwa ia beriman kepada malaikat ... 4. Ketika hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa ta'ala menugaskan malaikat peniup sangkakala yang dapat menghancurkan alam semesta ini. Malaikat tersebut adalah ... 5. Setiap perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Semua itu akan dicatat oleh malaikat ... Tugas latihan dikumpul dengan cara: 1. Foto tugasmu tersebut dengan jelas agar mudah diperiksa. 2. Kirimkan foto tugasmu tersebut ke WhatsApp atau Facebook sesuai perintah dari gurumu untuk dinilai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Inilah materi kita tentang nama-nama malaikat dan tugasnya. Sebelum kita akhiri, yang belum subscribe, tekan subscribe di bawah video ini berwarna merah, tekan like dan bunyikan loncengnya. Gratis, fastabiqul khairat. Yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.